Selama itu adalah gosip, akan sulit untuk bersembunyi dari mata Mandala. Lain kali, sebelum kamu melakukan hal seperti ini, tolong beritahu aku. Bukankah kamu memanggilku ke sini hari ini, sehingga kamu bisa membual bahwa kamu telah menjadi penjabat presiden bisnis keluarga Geraldine? Alexa mengubah topik pembicaraan saat dia mengambil ponselnya. Kamu telah meremehkan pekerjaanku sebagai model begitu lama, namun, kamu mencoba menggunakan ketenaranku untuk menarik perhatian media dan memberitahu mereka bahwa kamu telah mendapatkan kendali. Apakah aku benar? Begitu para wartawan mendengar kata-kata Alexa, mereka tidak tahu apakah akan melanjutkan rekaman. Kakek sedang tidak sehat, jadi aku tidak akan mengganggunya dengan masalah ini. Tapi sudah kubilang sebelumnya, toleransiku padamu sudah lama melampaui batasnya. Jadi, aku akan membantu membuatmu terkenal. Seorang kakak yang hebat sepertimu, harus diketahui semua orang. Bagaimana apanya? Arsi memandang Alexa dengan hati-hati. Kamu akan segera mengetahuinya, jawab Alexa dengan tenang seperti biasanya. Dia akan pergi ke tempat lain untuk syuting dan meskipun dia memutuskan semua hubungan dengan ibunya, itu tidak berarti dia membiarkan Arsi menggertaknya sesuka hatinya. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya ingin memperingatkan Arsi untuk tetap berada dalam batas-batasnya. Aku harus pergi menghadiri peluncuran film, jadi aku harus pergi. Bersikap baiklah. Setelah berbicara, Alexa berdiri dan mengenakan topi dan kacamata hitamnya. Dengan Adira, dia meninggalkan kafe. Arsi sedikit terkejut, karena baru sekarang dia menyadari, dia sama sekali tidak mengerti Alexa. Itu juga karena perasaan kalahnya, sehingga dia membenci Alexa, bahkan lebih. Nyonya Arsi, apakah kamu ingin kami melanjutkan rekaman? Berkemas. Apalagi yang layak direkam? Setelah berbicara, Arsi berdiri. Dia belum mencapai motifnya hari ini, sebaliknya dia telah diberi pelajaran oleh Alexa. Tapi, tepat ketika Arsi hendak meninggalkan kafe, sekelompok reporter bergegas masuk melalui pintu depan dan mengelilinginya. Nona Arsi, kami mendengar bahwa kamu menjelekkan ibu tirimu, dan mengungkapkan rahasia keluarga untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah ini benar? Kami mendengarmu mendorong ibu tirimu ke ambang bunuh diri. Apakah ini benar? Pergi, satu-satunya rute pelarian Arsi diblokir saat dia muncul tanpa daya di depan kamera. Karena kurangnya pengalamannya di depan media, Arsi benar-benar kehilangan citranya. Di luar kafe, Alexa duduk di mobilnya di seberang jalan. Saat dia melihat Arsi melalui jendela, bibirnya perlahan melengkung ke atas. Dia benar-benar pantas mendapatkannya, Adira benar-benar puas. Dia juga merasa bahwa Arsi telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Terlepas dari segalanya, hanya berfokus pada fakta bahwa dia ingin memanfaatkan opini publik untuk keuntungannya saja sudah cukup bodoh. Alexa sudah berkecimpung di industri ini selama 9 tahun dan telah menguasai seni menangani media. Beraninya Arsi mencoba menantangnya. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku yakin dia akan bertindak sesuai untuk sementara waktu dan tidak melakukan apapun pada Bibi Amanda, mengacu pada Ibu Alexa. Setelah hari ini, jika terjadi sesuatu pada Ibu Amanda dalam jangka pendek, media terikat untuk mengikatnya kembali ke Arsi. Jika dia pintar dan ingin memulihkan citranya, dia harus memperlakukan Bibi dengan baik. Alexa memandang Adira dan menyadari bahwa dia memang cocok untuk humas. Hal-hal yang Natalie mungkin tidak mengerti, dia langsung mengerti. Masalahnya adalah, dia tidak sepandai itu. Jadi, apa yang mereka lakukan hari ini, tidak cukup untuk membuat penyesuaian status Ibu Amanda di keluarga Geraldine. Tapi, itu adalah pilihan yang dia buat untuk dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Alexa tidak lagi ingin terlibat dengan keluarga Geraldine. Dia telah menetapkan tujuan baru untuk dirinya sendiri,
menjadi aktris papan atas. Tapi, ada beberapa masalah yang tidak bisa dia hindari hanya karena dia menginginkannya. Misalnya, jika Arsy mengetahui bahwa kakek Arifin diam-diam menulis surat wasiatnya dan memberikan segalanya kepada Alexa, bagaimana reaksinya? Setelah kamera secara resmi mulai berputar, kamu harus pergi. Apakah kamu ingin melihat Tuan Kenzi untuk terakhir kalinya? Tanya Adira. Bahkan jika aku melihatnya, kita masih harus berpisah. Alexa menghela nafas. 12 siang. Hidden Expat menggelar peluncuran film mereka di Indonesia. Seluruh pemain dan kru hadir, termasuk aktor aneh, Baim. Dia berusia awal 30-an dan keren serta tampan. Citra pria tangguh membantunya mencapai penampilan yang mengesankan di Undercover, TIFF dan film lainnya. Akibatnya, tidak ada yang mengalahkan akumulasi penjualan tiketnya hingga hari ini. Dia tetap tidak menonjolkan diri dan memiliki kepribadian yang aneh. Bahkan keberadaannya pun aneh. Jadi, selain tampil di lokasi syuting, praktis tidak ada yang menemukan hal lain untuk ditulis tentang dia. Tentu saja, untuk seorang legenda seperti dia tidak hanya pilih-pilih naskahnya, dia juga pilih-pilih aktor pendukungnya. Jadi Alexa ingin tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuatnya mengakuinya. Acara peluncuran berjalan lancar. Setelah menawarkan dupa untuk keberuntungan, Alexa berbalik dan melihat Baim. Pada saat ini, masuk akal baginya untuk menyambutnya. Baim mendengus sedikit dan mengangguk sebagai tanda terima saat dia berjalan melewatinya. Saat Alexa memperhatikannya pergi, dia merasa sedikit canggung. Lagi pula, selanjutnya, dia harus tetap bersamanya seperti asisten pribadi sepanjang film. Jika Baim terus bertingkah begitu dingin, bagaimana mereka bisa bekerja sama? Tidak jauh dari situ, mobil Kenzi diparkir di bawah pohon. Namun, dia tidak muncul dan mengalihkan perhatian Alexa. Karena dia tahu, bahkan jika dia akan berjalan sekarang, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Alexa akan pergi. Sesaat kemudian, Kenzi menerima pesan dari Alexa, "Aku pergi sekarang, jangan terlalu mengkhawatirkanku." Kenzi melihat ponselnya dan memberikan jawaban sederhana, "Jaga dirimu baik-baik." Kenyataannya, yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, "Kamu baru saja pergi dan aku sudah merindukanmu." Namun, dia tidak tahan untuk menahannya. Sementara itu, insiden Arsy telah menjadi berita besar di Indonesia. Berkat media, dia kini telah menjadi ular berbisa yang melecehkan ibu tirinya dan mengusir saudara tirinya. Jika dia ingin bermain dengan opini publik, dia masih terlalu berpengalaman dibandingkan dengan Alexa. Akibatnya, Arsy diajari bagaimana rasanya dikuntit dan dicekik oleh wartawan. Di atas segalanya, dia terlalu takut untuk memberitahu kakeknya apa yang telah terjadi. Jika kakeknya mengetahuinya, dia pasti akan meragukan kemampuannya dan berubah pikiran tentang menjadikannya penjabat presiden. Sebenarnya, Arsy cukup menyedihkan. Dia sepertinya selalu hidup di bawah bayang-bayang Alexa. Meskipun dia yang tertua, dia tidak bisa mengalahkan Alexa dalam hal apapun. Hari itu, ketika dia kembali ke rumah dan melihat Ibu Amanda, api di matanya tampak seperti dia siap mencabik-cabiknya. Tapi, ketika memikirkan rumor yang menyebar, dia hanya bisa menahan diri. Dia tidak sebodoh itu untuk menimbulkan masalah dengan ibu tirinya pada saat sensitif seperti ini. Bahkan, dia dengan sopan menyapa Ibu Amanda. Arsy pasti sudah gila. Tapi, tidak diragukan lagi dia memang menyapanya. Reaksi Ibu Amanda adalah karena dia belum mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Setelah kembali ke kamarnya, Arsy melampiaskan amarahnya dengan merobek semua buku di mejanya. Bahkan ketika tangannya mulai berdarah, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Karena rasa sakit yang dia rasakan di dalam lebih buruk daripada apa yang dia rasakan di luar.
Dia memang tidak sepintar Alexa. Ini ditentukan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa mencoba untuk mengejar ketinggalan. Setelah menenangkan emosinya, Arsy keluar dari kamarnya dan mendengar percakapan antara Andre dan Tasya. Sekarang Sister Tri pergi ke tempat lain untuk syuting, rumah keluarga harus kembali damai kan? Tasya tertua kedua melanjutkan warisan ayahnya dan saat ini belajar di sekolah kedokteran. Padahal, Andre yang berusia 24 tahun termuda muncul di permukaan sebagai lulusan keuangan, tetapi secara rahasia, hasratnya yang sebenarnya adalah musik. Dia bahkan memulai sebuah band tanpa diketahui siapapun di keluarga Geraldine. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.